Kamu kira orang kaya jadi kaya karena kerja keras aja? Salah besar. Ada pola pikir yang mereka tanam dari awal yang bikin uang datang ke mereka, bukan sebaliknya. Di video ini, kita bongkar cara mikir orang kaya dan kenapa kamu belum tentu siap jadi kaya. Siap, let's go. Banyak yang bilang, kalau mau kaya ya kerja keras. Tapi faktanya, banyak orang kerja keras seumur hidup, tetap aja nggak kaya. Apa bedanya? Jawabannya, cara berpikir. Orang kaya itu main di strategi, bukan sekadar tenaga. Yuk kita bahas 7 cara berpikir orang kaya yang bisa kamu tiru mulai sekarang. Orang biasa tuh kalau dapat duit, yang pertama kepikiran tuh apa? Belanja, self-reward, beli HP baru, nonton konser, beli kopi kekinian tiap hari, seakan-akan dompet punya nyawa sendiri dan dia minta dihabisin. Tapi orang kaya mikir beda. Duit itu bukan buat dihabisin, tapi diputer. Bukan buat gaya tapi buat aset. Contoh nih, orang biasa kalau punya 10 juta, langsung mikir, wah bisa ganti iPhone nih. Orang kaya, dia mikir, gue bisa beli saham yang bayar dividen, atau mulai usaha kecil, nanti hasilnya bisa gue pakai beli iPhone, tanpa nyentuh modalnya. Nah loh, sama-sama beli iPhone, tapi satu habisin duit, satu bikin duit kerja buat dia. Makanya orang kaya kelihatannya santai, karena uangnya kerja, bukan dia doang yang kerja. Intinya, mindset orang kaya itu bukan soal punya banyak duit, tapi ngerti cara ngebangun aset. Aset itu ibarat mesin pencetak uang. Mau itu properti, bisnis, saham, atau skill. Yang penting bisa ngasilin. Jadi, kalau hari ini kamu mikir, gue belum punya duit banyak buat investasi. Salah bro, yang penting mulai dulu. Karena bukan soal berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa pintar kamu muter yang sedikit. Banyak orang bilang, kerja ya buat cari duit dong. Tapi orang kaya mikir beda. Mereka kerja tuh buat belajar, bukan cuma buat dapat slip gaji. Bahkan kadang, mereka rela kerja gratis, asal ilmunya mahal. Misal nih, kamu kerja di toko kecil. Orang biasa ngeluh, gajinya kecil capek doang. Tapi orang kaya potensial mikir, gue jadi tahu cara ngatur stok, ngelayanin pelanggan, ngatur uang masuk keluar. Ilmu dagangnya dapet. Karena ilmu itu, kalau kamu serap dan praktek, bisa jadi bisnis kamu sendiri nanti. Bahkan banyak miliarder dulunya kerja sebagai OB, pelayan, atau staf magang. Mereka gali pengalaman, bangun koneksi, dan belajar langsung dari lapangan. Karena mereka tahu, gaji bisa habis, tapi skill itu nempel dan bisa ngasilin terus. Jadi, jangan ngeremehin kerjaan kecil. Mungkin gajinya kecil, tapi pelajarannya bisa bikin kamu besar. Orang biasa tuh mikirnya, gaji 1 bulan cukuplah buat hidup. Nah, beda sama orang kaya yang paham banget kalau jangan taruh semua telur di satu keranjang. Makanya, mereka punya banyak sumber penghasilan. Bisa dari bisnis kecil-kecilan, investasi saham, properti sewa, hingga jualan online. Jadi kalau satu pintu tutup, masih ada pintu lain yang buka. Contohnya nih, ada orang yang kerja kantoran, tapi juga punya usaha sampingan, entah itu jualan baju, ngeblog, atau jadi freelancer. Makanya jangan heran kalau orang kaya biasanya punya 3-7 sumber duit. Nah, kalau kamu cuma berharap dari gaji utama, itu namanya berjudi sama masa depan. Mulai deh cari peluang sampingan. Ingat, income pasif itu kunci buat kebebasan finansial. Kalau ngomongin risiko, banyak orang langsung ciut nyalinya. Takut rugi, mending aman aja. Tapi orang kaya itu beda. Mereka ngerti satu hal penting. High risk, high return. Bukan berarti asal nekat, tapi berani ambil risiko yang sudah dihitung matang-matang. Mereka nggak main asal lempar duit ke sana-sini tanpa riset. Tapi mereka pelajari dulu, cari info, analisa kemungkinan untung rugi, baru ambil keputusan. Contohnya, investasi saham. Ada yang takut banget, jadi uangnya diam di rekening biasa. Sementara orang kaya, mereka riset, belajar, dan berani masuk meski risikonya ada. Karena mereka tahu, tanpa risiko, nggak bakal ada hasil besar. Jadi,
Kalau kamu pengen kaya, jangan takut ambil risiko, tapi jangan juga asal lompat. Ingat, risiko yang terukur itu kayak naik sepeda. Kadang jatuh, tapi pelan-pelan kamu belajar biar bisa jalan lancar. Orang kaya itu disiplin banget soal uang. Mereka nggak asal keluar duit seenaknya. Setiap pemasukan dicatat, setiap pengeluaran dikontrol. Mereka punya budgeting yang jelas buat kebutuhan, investasi, dan juga fun money. Tapi tetap sesuai porsi. Jadi, bukan berarti nggak boleh nikmatin hidup, tapi harus pinter atur supaya tetap berkembang. Kalau kamu masih suka beli ini itu, tanpa mikir, coba deh mulai catat pengeluaran kamu. Nanti kamu bakal kaget, ternyata banyak banget uang yang bisa dialihkan buat investasi. Orang kaya itu visioner. Mereka nggak cuma mikir hari ini atau bulan ini, tapi bertahun-tahun ke depan. Misalnya mereka rela ngebeli barang mewah sekarang, cuma bisa investasi properti atau buka bisnis yang untungnya besar di masa depan. Mereka ngerti kekayaan itu dibangun perlahan, bukan instan. Jadi sabar itu kunci. Kalau kamu cuma mikir pengen cepat kaya, siap-siap kecewa. Tapi kalau kamu siap kerja keras dan sabar, masa depan cerah bakal nunggu kamu. Dunia terus berubah dan orang kaya tahu itu. Mereka nggak stuck dengan cara lama. Mereka rajin belajar hal baru, entah sosial investasi, teknologi, atau cara bisnis terbaru. Mereka juga nggak takut gagal karena tahu dari kegagalan itu ada pelajaran berharga. Jadi, kalau kamu pengen sukses, jangan puas sama ilmu yang kamu punya sekarang. Terus upgrade diri, jangan takut coba hal baru, dan jangan gampang nyerah. Nah, itu dia 7 cara berpikir orang kaya yang beda banget dari kebanyakan orang. Mulai dari fokus ke aset, kerja buat belajar, sampai berani ambil resiko dan terus belajar hal baru. Intinya, kekayaan itu bukan cuma soal angka, tapi soal cara pikir. Jadi sekarang, kamu mau tetap mikir kayak orang biasa, atau mulai ubah pola pikirmu biar hidupmu ikut berubah juga? Karena percaya deh, yang bikin orang sukses itu mindset, bukan cuma modal. Gak perlu tunggu nanti-nanti, mulai sekarang, ubah cara mikirmu, ubah cara kamu kelola uang, dan lihat perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Sampai ketemu di video selanjutnya.